Setelah itu buahnya apa? Di saat perkumpulan kita melihat orang tersebut akan senyum menyapa paling tidak. Karena ada dirimu maka dia semangat menggunjing. Apalagi kamu hanya gini-gini. Oh jadi semangat. Saya tidak punya telinga sebelah, kenapa dibilang ada telinga? Bohong kau. Bukan untuk kita gunjing dan kita bicarakan, bukan untuk kita ungkap. Ingat menggunjing adalah membicarakan sesuatu yang orang itu jika mendengar merasa tidak enak hati, tidak senang. Katanya ahli ngaji, katanya ahli ibadah. Kita masih bisa kok mencari kebaikan orang yang katanya paling jelek sekalipun. Jika ada orang punya poin, 10 poin dalam hidupnya. Dari 10 poin itu satu yang baik. Tetangga masjid misalnya, atau tetangga pondok, atau tetangga kita. Kita punya perkumpulan di tempat tersebut, ada satu tetangga nggak pernah ikut, atau jarang berkumpul. Dia punya 10 poin dalam hidupnya. Yang 9 poin itu jelek semuanya. Poin baiknya hanya satu saja. Maka kalau Anda orang cerdas, Anda perlu membicarakan apa? Yang satu saja, nggak perlu membicarakan yang jelek. Di saat kita sering bicarakan kebaikannya yang satu tersebut, apa yang terjadi pengaruhnya kepada orang yang ada di kiri kanan kita? Orang yang bersama kita memandang dia dengan pandangan positif. Thinking, positif, prasangka baik. Dia memandang dengan baik, oh dia baik. Karena kejelekannya disebutkan. Setelah itu buahnya apa? Di saat perkumpulan kita melihat orang tersebut, akan senyum menyapa paling tidak. Dia yang jahat semuanya, 9 jahat, baiknya hanya satu. Lihat ini kok perkumpulan dengan saya kok ramah dan baik. Akan mulai sejuk hatinya. Dan mungkin akan ikut bergabung dengan pengajian Anda. Karena Anda punya perilaku baik kepadanya. Pengaruhnya sampai dia tersentuh. Akhirnya apa? Dari 9 kejahatannya gara-gara berkumpul dengan Anda berkurang. Itulah dakwah. Kalau dari awal sudah Anda tanamkan kebencian dengan sikap yang tidak menyenangkan, sikap yang menjadikan orang tambah marah karena sikap benci yang kita tampakkan dari wajah kita, bukan mendidik. Saya berkumpul dengan orang menggunjing, saya tidak ikut menggunjing. Anta syarikun lahu fil ithmi. Dapat bagian dosa yang sama. Sebab dia tidak akan menggunjing kecuali ada dirimu kok. Coba kau tinggal pergi. Dia nggak akan menggunjing. Adakah orang menggunjing menghadap ke tembok sama kipas angin? Hei kipas angin, tahu enggak tetanggaku? Ada, itu orang gila. Karena ada dirimu maka dia semangat Karena ada dirimu maka dia semangat. Apalagi kamu hanya gini-gini. Oh jadi semangat. Maka anda syarikun lahu fil ithmi. Engkau punya andil dosa. Sama. Pilihannya hanya 2 di saat ada orang menggunjing bersama kita, di tengah-tengah kita. Yang pertama kita tegur. Ada 3 pilihannya, saya tambah. Biasanya 2. Yang pertama kita tegur. Yang kedua kita tinggalkan, atau yang ketiga diusir saja manusia itu. Nah ini diusir ini berlaku di pesantren karena lembaga yang suka ngomongin provokasi, ngajari yang jelek. Kalau diajari setiap hari diajari, dididik setiap hari dididik. Nah ini hati-hati. Nah makanya hati-hati. Sebuah contoh ini, contoh. Seorang pelukis. 3 model pelukis. Maka ada yang cerdas, ada yang bebel. Dia punya raja. Raja itu kupingnya cuma sebelah. Kuping sebelahnya tidak tahu pas perang itu kena, jadi hilang. Akhirnya raja itu minta dilukis gambarnya untuk diabadikan. Pelukis pertama menggambar dalam keadaan jujur sang pelukis. Digambar sang raja, kupingnya nggak ada sebelah.
Raja murka. Ini kalau disebar ke penjuru negeri akan malu saya. Mereka akan berkata rajanya nggak punya kuping. Hukum penggal leher. Ya, ini kisah saja. Yang kedua, kalau lukis. Dilukis. Tak tanya apa? Lengkap telinganya. Raja murka. Wah, ini alamat pembohong ini. Saya tidak punya telinga sebelah, kenapa dibilang ada telinga? Bohong kau, penggal lehernya. Yang ketiga, tidak ngambil posisi seberang. Lalu melukis dengan cakep, miring sang raja. Yang kelihatannya kuping sebelah, kuping sebelah tutup sama pipinya. Setelah dihadirkan pelukis, kata raja, ini dapat hadiah. Pinter ngambilnya dari sebelah, bukan dari sebelah depan. Ke depan kelihatan kupingnya nggak ada. Berarti kan dia cerdas. Saya akan foto sang raja, aku akan bidik sang raja, gambar sang raja tanpa saya berbohong dan tanpa terungkap kekurangan sang raja. Itu sebenarnya kecerdasan dalam membidik. Kita pun juga seperti itu. Kalau bidik itu yang mana yang bisa kita sampaikan? Dari semua yang kita dengar, tidak semua dibicarakan. Jangan jadi mulut sampah, mulut kotor. Selagi masih ada kebaikan yang bisa kita angkat, kita angkat. Kalau kita mencari kawan, teman, sahabat, suami, istri, guru yang tidak bersalah sampai mati, tidak akan punya kawan, guru, dan sahabat, dan istri, dan suami. Semuanya punya kekurangan, tapi kehebatan kita adalah kekurangan sahabat kita akan kita tutup, kemudian kita sempurnakan, kita didik dengan hal. Bukan untuk kita gunjing dan kita bicarakan, bukan untuk kita bukan kita gunjing dan kita bicarakan, bukan untuk kita ungkap. Sebetulnya cara pandang inilah tergantung kecerdasan seseorang. Dan itu tanda cerdasnya seseorang. Kalau orang itu selalu membicarakan semua yang dilihat, ini enggak cerdas. Jadi dari semua yang kita lihat dan yang kita dengar, tidak semuanya layak dan pantas untuk dibicarakan. Maka perlu memilah dan memilih. Mana yang boleh kita bicarakan? Yang boleh dibicarakan pun ternyata harus ada tempat yang tepat untuk membicarakan hal tersebut. Itu cerdas, double cerdas. Si bebel adalah siapa? Semua didengar, diomongkan. Yang kadang bikin berantakan, berantem, bikin ribut. Lah ini orang paling bebel di dunia dan di akhirat. Maka belajarlah cerdas. Jika kita mendengar sesuatu, lihat, kita pilah dan pilih. Mana yang boleh kita dengar? Mana yang boleh kita share? Mana yang boleh kita sampaikan? Semoga Allah menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga telinga kita, menjaga mata kita. Wallahu a'lam bishawab.